akan mulai program The Show. Sharing online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, Rekan Dakta 107 FM Bekasi, MJA TV, dan Satu Kiblat Medan. Yang alhamdulillah pada malam hari ini setelah sekian lama, setelah 1 bulan, akhirnya kita kembali bertemu dalam program The Show, Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan ini merupakan siaran tunda ya Ustadz ya. Bukan siaran tunda, ya live, cuma karena kemarin alat-alat niatannya kemarin Allah takdirkan malam ini. Masya Allah. Dan itu merupakan hal yang juga masuk dalam tema kita Ustadz. Ada bahasa cinta yang tidak kita mengerti. Mengapa kemarin tidak bisa alat-alatnya, kemudian Allah izinkan sekarang. Setelah ini kita akan tahu hikmahnya. Oh iya, ternyata begitu. Nanti banyak banyak kisah tentang kisah, itu. Ustadz, ya. Insya Allah. Baik, kita langsung mulai aja Ustadz ya. Naam. Untuk tema malam hari ini yaitu bahasa cinta yang tak kumengerti. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair al-akh Abu Shanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, rekan Dakta FM dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa kembali mengudara bersama Madani TV. Masya Allah. Setelah 1 bulan penuh kita istirahat, dan insya Allah itu pun juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di suasana PPKM level 4 ya. Jadi kok kayak kita ngomong keripik ya. Pedas level 1. Mie pedas. Subhanallah ya, level 4 jadi sekarang sedikit dilonggarkan begitu ya. Tapi tetap kami masih komit untuk selama PPKM kajian offline mungkin di tempat-tempat yang tertentu aja. Tertentu ya, itu kita hindari dulu, terutama di daerah-daerah yang ramai, tengah kota. Tapi kalau di pinggiran insya Allah tetap. Maka insya Allah Al-Maun pun bisa segera mulai. Siap. Maka kita tetap komit untuk selama PPKM ini kita berniat untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Dalam rangka juga menyukseskan program pemerintah dalam rangka menghentikan penularan virus COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa tetap dengan keadaan yang tidak kurang sesuatu apapun, walaupun lewat media seperti ini, tidak offline, tapi insya Allah pahalanya dicatat di sisi Allah. Kemudian niatan kita, capeknya kita, duduknya kita, kuota yang habis pun. Nah, untuk menyaksikan, mudah-mudahan semua oleh Allah dicatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin bisa sedikit kita sentil mungkin atau nanti masuk dalam materi apa yang terjadi 1 bulan ini. Kenapa saya Dakwah TV sempat hiatus ya, sempat istirahat dulu 1 bulan. Bukan tanpa sebab ini. Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Uzurnya betul-betul syar'i ya. Jadi syar'i yang murokab ya, syar'i murokab ini. Nanti insya Allah kita sampaikan juga, dan apabila kita lihat kita akan dapat hikmah yang luar biasa. Nanti itu insya Allah yang salah satu yang kita ceritakan ya. Mudah-mudahan Allah beri keluasan waktu. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan, memperjuangkan, mendakwahkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jujur ya, ini bahagia sekali kita memulai kembali acara The Show ini, walaupun sempat tertunda karena memang kebiasaan kita duduk di atas meja ini, di atas kursi ini ya, di depan meja ini menghadap kamera. Ini sesuatu yang ngangeni ternyata. Ngangeni banget. Sampai kadang-kadang Al-Akh Abu Shanum ini, seperti yang sempat kemarin kita sampaikan di fanpage, saking kurang kerjaannya, gara-gara hanya pengen live saja itu datang ke Batu, orang lagi isoman didatengin. Ya itu saking candunya ngomong depan kamera ini ternyata ya. Apalagi kalau komen mulai banyak, kemudian interaksi mulai rame. Wah itu karena itu merupakan suatu kebahagiaan saat ketemu saudara-saudara kita di jauh di sana. Itu betul. Ketemunya hanya bisa di sini. Tempat-tempat yang kita nggak pernah, mungkin kita belum sempat datang ke sana ya. Seperti daerah-daerah Sulawesi Tenggara, kemudian dari Ambon, bahkan luar negeri, itu interaksi kita jadi terasa intens. Dan itu alhamdulillah salah satu di antara nikmat yang Allah beri di balik munculnya virus corona ini. Kerasa gak? Iya, kerasa banget. Jadi sebelum virus corona ini muncul ya, kita nggak bayangin akan akrab dengan Zoom. Nah betul. Ya kan? Ya. Kita nggak bisa bayangin bagaimana orang itu rapat hanya di depan kamera. Yeah. Kita nggak pernah bisa membayangkan bagaimana ngundang Ustadz nasional tanpa ngasih tiket buat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita pungkiri ya, di masa-masa pandemi COVID-19 ini sudah kira-kira 2 tahun ya. 2 tahun. Banyak hampir. Di antara ya 2 tahunan kira-kira ya, hampir. 2019 itu belum masuk ke sini. Jadi sekitaran waktu itu kan masih umroh terakhir kan Februari. Betul ya. Maret itu baru. Maret, betul, kita pulang dari Medan. Betul, Maret. Nah, berarti kira-kira menjelang 2 tahun lah ya. Ini 1,5 lah. 1,5 tahun ini banyak di antara kita, wabil khusus kaum muslimin, yang kemudian mendapatkan lapis-lapis kesedihan. Iya. Kesedihan dari usahanya yang kemudian mulai turun. Kesedihan dari sanak kerabat yang sebelumnya ada di tengah-tengah mereka sekarang sudah Allah wafatkan. Kesedihan dengan yang sebelumnya sehat walafiat sekarang ada penyakit. Nah, macam-macam seakan-akan lapis dari kesedihan-kesedihan yang muncul, musibah-musibah yang muncul, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan COVID-19 ini, seakan-akan kita belum bisa mendapatkan apa surat cinta dari Allah di balik kejadian ini. Jadi kita perlu memahami bahasa cinta dari Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita musibah. Nah, maka pembuka begini. Ini sering kami sampaikan, tapi subhanallah saya senang ngulang-ngulang ini. Karena apa? Karena perkara yang akan kita sampaikan ini insya Allah ini salah satu yang mencairkan kesedihan hati. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pencemburu. Ini semua di antara kita sudah tahu ya, Allah cemburu banget. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cemburu apabila kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dinomor-duakan. Pekerjaan nomor 1, Allah nomor 2. Keluarga nomor 1, Allah nomor 2. Karir nomor 1, Allah nomor 2. Itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat cemburu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai cemburu, itu artinya ada dampak buruk yang akan Anda rasakan. Ketika Anda tidak bisa intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karunia-karunia Allah yang Anda dapatkan ketika Anda dekat kepada Allah, yang sekarang Anda jauh, tentu tidak Anda dapatkan karunia itu. Nah,
Maka ketika Allah mulai cemburu, Allah berusaha apa? Kalau bahasa kita njawil. Bahasa Indonesianya apa? Nyolek lah ya. Nyoel, dicoel. Oh. Dijawil Dicolek, ya sama Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip ya, tanpa kita menyamakan antara Allah dengan makhluknya, itu untuk sedikit peringatan dari Allah untuk kemudian kita kembali menomorsatukan Allah. Nah, maka saya sering cerita begini kan, ketika orang itu dikasih nikmat kaya, dia lupa sama Allah. Maka ketika dia lupa, maka kekayaan yang awalnya berupa nikmat boleh jadi kekayaan itu menjadi azab karena kekayaannya menjadikan dia lupa kepada Allah. Maka awalnya nikmat tapi menjadi apa? Menjadi azab. Nah, tapi kemudian justru ketika dia dibikin miskin oleh Allah, dia malah menjadi betul-betul intens dengan Allah, betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul khusyuk ketika bermunajat kepada Allah, maka kemiskinan itu pada hakikatnya adalah kenikmatan buat dia. Kenapa? Karena sumber kenikmatan terbesar untuk kita umat Islam adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda dikasih sama Allah satu ujian, Anda belum sadar. Allah kasih ujian kedua, Anda belum sadar. Allah kasih ujian ketiga yang sampai pada titik Anda tidak bisa lagi minta tolong ke depan, minta tolong ke belakang, minta tolong ke kanan, minta tolong ke kiri, mentok sudah. Saat itu apa yang terjadi? Kita akan angkat tangan ke langit, kita akan mengucapkan apa? Ya Allah. Nah maka di situ, termasuk saya sempat ngobrol dengan Al-Akh Abu Shanum ini kan. Saya ngomong sama beliau ini sudah terlalu nikmat, hidupnya terlalu lama. Astagfirullah. Nikmatnya terlalu lama. Saya sampai ketika saya telepon beliau, beberapa hari setelah ayah dan umi beliau wafat, saya telepon. Ini peringatan dari Allah juga pengingat untuk kita. Kenapa? Hidup antum nikmat terlalu lama. Dalam hidup bersama orang tua yang kecukupan. Mulai antum lahir orang tua sudah Masya Allah ya kan. Kemudian punya mertua yang juga Masya Allah. Kemudian kendaraannya bukan cuma 1, 3. Maka kendaraannya dia punya 3. Itu yang roda 4 ya. Kita tidak usah ngitung yang roda 2, udah gak kehitung. Kemudian dia punya rumah tangga yang insya Allah akan terus baik selamanya. Amin ya rabbal alamin. Punya anak-anak yang Masya Allah. Nah, maka ketika semua nikmat itu telah dia rasakan, tapi Allah melihat, wah ini sholat isyaknya kok telat terus ya. Nyindir. Ya. Nyindir. Saya tadi tunggu di masjid kan. Masih, sampai saya ngomong sama telat. Supri gini tadi. Pri, ayo komat. Oh, nanti aja Ustadz, nunggu Haji Riki. Saya bilang tinggal aja Pri, gak usah ditunggu. Loh ini belum titik, Haji Riki belum datang, kita komat. Saya tunggu, gak datang dia, telat. Nah, maka poin-poin semacam ini yang kemudian menjadikan Allah itu cemburu. Ini ketika dikasih nikmat, kok lupa sama pemberi nikmatnya. Kita lupa dengan zat yang memberikan semua nikmat itu kepada kita. Nah, maka tiba saatnya Allah turunkan suatu ujian, yang pasti ujian itu merupakan surat cinta dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Agar kembali menuju cintanya Allah. Agar kembali menuju cintanya Allah. Karena Allah merasa kamu akan hancur kalau lama jauh dari aku. Maka Allah kembali menarik kita datang kepada Allah dengan apapun cara yang Allah kehendaki. Monggo silahkan. Yang penting terakhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saya rasa tidak cukup sejam 2 jam. Tapi kita akan kasih kisi-kisinya saja ya. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu sampai mengatakan begini. Aku tidak pernah peduli apakah Allah memberikan nikmatnya kepadaku atau Allah memberikan ujiannya kepadaku. Karena apa? Di antara dua itu aku tidak tahu mana yang baik untukku. Masya. Artinya paham kan ya? Jadi kata Umar, ketika Allah memberikan nikmat, alhamdulillah. Ketika Allah memberikan ujian, alhamdulillah. Karena apa? Aku tidak tahu dari dua keadaan ini yang mana yang menjadikan aku semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sekarang kita akan masuk pada satu cerita pertama. Ini cerita yang akan menjelaskan kepada kita bahwa ada bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang tidak kita mengerti. Judul cerita ini dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, beda orang. Ini Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau menuliskan cerita ini dengan judul apa? Al-khairatu fi makhtarahullah. Kebaikan itu
terletak pada apa yang Allah pilihkan untukmu. Jadi bukan kita yang milih. Jadi ketika pilihan itu Allah yang memilihkan, maka itu pasti yang terbaik untuk kita. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Bahkan ada salah seorang perempuan di kalangan para salaf mengatakan begini. Apa yang telah Allah datangkan untukku, sedikit pun aku tidak menginginkan dia tertunda dariku. Dan apapun yang Allah tunda datangnya kepadaku, sedikit pun aku tidak ingin ia lebih cepat datang kepadaku. Karena apa? Karena Allah pembuat skenario terbaik dalam hidupku. Itu sampai dia seperti itu. Karena kisah ini, ketika ibu tadi, perempuan di kalangan para salaf tadi, itu ditinggal meninggal dunia oleh putranya yang sangat dia cintai. Kemudian terlihat tegar banget ini perempuan. Kemudian teman-temannya tanya, ini kan anak yang paling kamu cinta? Iya. Ini anak laki-lakimu yang kamu sayang? Iya. Terus kenapa engkau begitu tegar seperti ini? Dia bilang apa? Kematian anakku, sedikit pun aku tidak menginginkan menundanya. Kenapa? Karena apabila Allah memilihkan waktunya sekarang, maka nanti apabila aku tahu hikmahnya, aku pun akan memilih kematian anakku sekarang. Jadi Ya Allah. seni memahami surat cinta dan seni memahami bahasa cinta yang Allah beri kepada kita, ini perlu apa ya? Perlu ketenangan hati, perlu kedewasaan berpikir, perlu kedalaman ilmu, perlu macam-macam. Nah, maka Al-Imam Ibnul Jauzi itu bercerita dengan judul Al-Khairatu fi makhtarahullah. Kebaikan itu terletak pada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Perhatikan teman-teman. Ini kisahnya seru banget. Ada seorang raja, dia memiliki seorang asisten. Jadi punya asisten pribadi lah. Yang kemanapun raja pergi, ini asisten ikut bersamanya. Raja makan, dia ikut makan. Raja istirahat, dia pun beristirahat. Raja pergi keluar kota, dia pun ikut bersama raja keluar kota. Raja berburu, dia ikut berburu. Apapun yang dilakukan oleh raja, ini asisten senantiasa mendampingi raja dalam keadaan dan tempat apapun. Sudah. Setia pokoknya ya. Setia. Tapi ada satu yang menarik. Setiap terjadi kejadian apapun pada diri raja, kemudian raja tanya sama asisten pribadinya tadi, ini ada firasat apa ini? Jawabannya cuma satu. Al-khairatu fi makhtarahullah. Itu yang terbaik raja. Karena itu pilihannya Allah. Sudah, raja santai. Setiap ada kejadian, itu terbaik raja. Karena itu pilihannya Allah. Datang kejadian lain, itu yang terbaik. Karena itu pilihannya Allah. Tidak jadi masalah. Suatu hari muncul masalah. Apa masalahnya? Ini raja motong buah. Dia ngupas buah. Ternyata jarinya itu terpotong oleh pisau dari ketika dia mengupas buah tadi. Jarinya terputus. Kemudian mengucurkan darah yang begitu banyak. Kemudian raja bertanya kepada asistennya, ini ada pertanda apa ini? Jariku kok tiba-tiba terputus karena pisau ini. Maka asistennya bilang, al-khairatu fi makhtarahullah. Tidak usah khawatir raja. Kenapa? Tanganmu putus, jarimu putus, itu yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Nah, kali ini raja marah. Raja bilang, jariku putus, engkau bilang terbaik. Asistennya dengan penuh ketenangan dia bilang, itu yang terbaik yang Allah pilih untuk kamu. Marah raja. Apa yang terjadi? Ini asisten dikirimkan ke penjara. Masukkan dia ke penjara. Sudah masuk penjara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai suatu hari, datanglah jadwal raja untuk berburu. Dipersiapkan alatnya, panahnya, tombaknya, kudanya, semua. Semua lengkap. Lengkap. Sudah berangkatlah raja untuk berburu. Maka dalam hadis itu sempat disebutkan begini. Man tattaba'a as-sayd ghafal atau apa, saya lupa redaksinya, artinya barang siapa yang mengejar binatang buruan dia akan lalai. Lalai itu artinya dia lupa udah. Asik ya. Iya, lalai dari makannya, lalai dari waktu, lalai dari batas wilayah. Dan betul, ketika raja mengejar buruannya itu tanpa sengaja, apa yang terjadi pemirsa? Dia melewati batas dari kerajaannya, masuk pada batas suku yang suku itu menyembah api, Majusi. Dia masuk ke daerah kekuasaan orang-orang Majusi. Subhanallah, ketika itu di suku Majusi tadi, itu sedang mengadakan perayaan untuk persembahan untuk api.
Maka apa persembahannya? Mereka mengatakan orang pertama yang masuk ke kampung kita tangkap untuk kita persembahkan kepada dewa kita. Dan yang pertama masuk raja. Ditangkaplah itu raja. Dilucuti semua pakaiannya, diganti dengan pakaian yang baru untuk persembahan. Kemudian dimandikan, sudah sampai ini raja sudah hampir dibakar. Kemudian kepala sukunya orang Majusi bilang apa? Tunggu dulu. Ini persembahan untuk dewa kita. Maka tidak boleh cacat. Cek. Ada kekurangan. Tidak boleh ada kurang sama sekali. Cek rambut bagus, jidat bagus, mata, hidung, telinga, mulut, semua bagus. Turun bagus. Ketika ngecek jari di tangannya raja, ternyata jari telunjuknya terputus. Maka kepala suku bilang apa? Wah sudah, karena ini calon persembahan ini cacat, maka dia tidak layak jadi tumbal. Dia tidak layak kita berikan persembahan untuk dewa kita. Maka bagaimana? Pulangkan dia. Dikembalikan barangnya, dikembalikan kudanya, dikembalikan pakaiannya, raja disuruh pulang. Dan subhanallah, antum tahu, mulai detik itu yang ada di pikiran raja cuma satu. Siapa yang dipikir raja? Asistennya tadi. Dia baru kepikiran, ternyata betul. Jariku terputus, ini pilihan Allah yang terbaik untukku. Coba jariku tidak putus, maka pasti aku sudah dibakar jadi tumbal. Maka setelah dia sampai di kerajaannya, dia langsung perintahkan apa? Keluarin itu asisten pribadi saya dari penjara. Kenapa? Sudah keluarin. Setelah asistennya keluar, raja panggil dia, diceritain apa yang terjadi. Asisten, wah top. Ternyata yang betul ucapanmu. Apa itu? Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Terus asisten nggak tahu apa-apa. Ada apa raja? Saya berburu. Dan saya lalai sampai saya keluar dari batas kerajaan saya. Masuk ke suku penyembah api, ditangkap untuk persembahan. Ternyata ketika dicek tanganku ada cacat. Maka aku dibebaskan dan tidak jadi menjadi korban atau tumbal. Wah, langsung ini mereka rangkulan, seneng segala macam. Kemudian raja tanya, nah sekarang saya tahu, kata raja, jariku terputus, hikmahnya besar. Aku tidak jadi menjadi tumbal. Sekarang saya mau tanya sama kamu saya penjara hikmahnya apa? Nah kata kamu kan semua yang Allah pilih pasti yang terbaik. Saya tahu, kata raja, jariku terputus aman, gak jadi tumbal. Kamu di penjara apa hikmahnya? Kemudian si asisten ngomong begini raja. Berbulan-bulan saya di penjara, saya gak ketemu hikmahnya apa. Saya gak tahu, saya mikir ya Rob, apa hikmah aku masuk penjara ini? Dia gak tahu. Apa yang terjadi, antum tahu gak? Baru hari ini raja, saya tahu hikmahnya apa. Dan saya bersyukur engkau memenjarakan saya. Saya terima kasih banget kau masukin saya ke penjara. Raja tanya, ada apa? Begini, engkau makan, saya makan. Engkau istirahat, saya istirahat. Engkau rekreasi, saya rekreasi. Engkau berburu, saya juga berburu. Engkau melewati batas kerajaan, saya ikut lewat batas kerajaan. Engkau ditangkap, aku ditangkap. Ketika engkau tidak jadi dijadikan tumbal, maka siapa tumbalnya? Aku, kata dia. Maka aku yang akan mereka bakar untuk jadi persembahan kepada dewa mereka. Maka itulah engkau memenjarakanku supaya aku tidak ikut bersamamu. Akhirnya kita berdua selamat. Masya Allah. Nah, ini kan saling hikmahnya itu keduanya besar ya Ustaz. Keduanya selamat. Meskipun kelihatannya perih ini. Awalnya kan kalau kita nggak bisa husnudzon, kalau kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa memunculkan ridho dengan apa yang Allah tetapkan, nanti malu di belakang. Padahal Allah itu zat yang paling penyayang kepada kita, bahkan mengalahkan orang tua kita. Artinya ketika ada sesuatu yang Allah ambil dari kita, itu bentuk sayangnya Allah. Nah, contoh begini. Antum tahu yang di pandangan kasat mata buruk, tapi ternyata di baliknya menyimpan kebaikan yang terkadang manusia tidak tahu, bahkan seorang nabi pun tidak tahu. Antum ingat kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan siapa? Khidir. Nabi Khidir ya. Tahu kan? Sekelas Nabi Musa pun itu Allah Ta'ala dalam tanda kutip disetting bagaimana Musa untuk kemudian protes terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang dipandang oleh kasat mata manusia nampaknya buruk, ternyata di balik itu Allah menyimpan kebaikan. Kisah yang pertama, ada anak kecil dibunuh sama Khidir. Nabi Musa protes.
aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Kenapa engkau bunuh anak kecil yang tidak berdosa ini? Khidir bilang, diam dulu Musa. Ini kan nampaknya buruk. Ternyata itu surat cinta dari Allah. Yang mungkin jangankan Nabi Musa, orang tua dari anak kecil yang dibunuh oleh Khidir tadi pun, mungkin dia juga gak ngerti. Sudah, singkat cerita, lama-kelamaan Khidir bercerita kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata apa? Itu anak bakal menjadi anak yang durhaka. Dan ketika aku bunuh dia, maka apa? Dia tidak akan mengganggu orang tuanya dan Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih baik. Artinya lihat, di awal nampak kasat matanya apa? Buruk. Ternyata apa? Allah menyelamatkan orang tua dari keburukan anak yang bakal durhaka kepadanya. Coba lihat, ini surat cinta dari Allah dalam bentuk anak yang meninggal dunia. Antum bisa bayangin. Dalam bentuk anak yang meninggal, ternyata Allah kirimkan surat cinta. Apa surat cintanya? Allah gantikan dengan anak yang lebih baik supaya kamu tidak merasakan keburukan dari anakmu yang ini nanti yang bakal durhaka. Allah menyelamatkan hatinya orang tua supaya tidak sakit dengan kedurhakaan anak, dengan Allah wafatkan anaknya lebih cepat untuk Allah ganti dengan anak yang lebih saleh. Yang kedua, ada perahunya orang miskin. Bayangin, ini perahunya milik orang miskin. Kalau perahunya orang kaya sih lumayan, artinya perahu rusak bisa beli lagi. Ini perahunya orang miskin. Bawa barang dagangan oleh Nabi Khidir ditenggelamkan. Ya Allah. Nabi Musa protes. Aduh, ini mereka mau berlayar. Mereka akan membawa barang mereka untuk dijual. Kenapa engkau tenggelamkan perahunya? Apalagi miskin ya. Apalagi orang miskin. Mereka akan membawa barang mereka dengan apa? Dengan kalimat-kalimat dalam tanda kutip yang itu menampakkan seakan-akan Nabi Musa protes. Dan ini semua settingannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillahnya pemirsa, Allah tunjukkan kepada kita hikmahnya di akhir cerita. Coba tidak, mungkin kita belum paham apa hikmahnya ini. Nah itulah maka kita bilang bahasa cinta yang tidak ku mengerti. Sudah, kemudian singkat cerita kenapa perahu itu ditenggelamkan. Apa kata Nabiullah Khidir? Dia mengatakan karena apa? Apabila perahu itu digunakan untuk berlayar, membawa barang-barangnya orang miskin ini, maka di seberang laut sana tujuan mereka itu ada raja zalim yang merampas semua perahu dan isinya. Maka aku tenggelamkan perahunya supaya dia tidak jadi berlayar, menunggu waktu yang lain untuk kemudian dia selamat perahu dan barangnya. Coba lihat. Ternyata surat cinta yang Allah beri kepada mereka lewat tenggelamnya perahu mereka. Coba. Jadi nampaknya musibah, ternyata apa? Mendatangkan manfaat, mendatangkan surat cinta. Nah maka dari kisah raja dan asistennya tadi, itu cerita yang sangat jelas yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Bagaimana ternyata dari sesuatu apapun yang Allah pilihkan bagi kita, itu ternyata adalah sesuatu yang terbaik. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan begini, sekiranya manusia tahu, ini saya sampaikan buat teman-teman yang sedang sedih ya, sedih, aduh usaha saya, orang tua saya, anak saya, kerabat saya, apalagi yang mungkin rumahnya habis kebakaran, rumah saya mungkin rumah tangganya sedang ada masalah, oh aduh rumah tangga saya. Nah maka Ibnu Qayyim mengatakan apa? Untuk Anda, apabila Anda tahu bagaimana skenario Allah untuk mengatur hidup Anda, maka Anda akan leleh dalam cinta kepada Allah. Karena tidak ada satupun skenarionya Allah kecuali itu yang terbaik untuk hambanya. Nah maka dari sini kita mulai sedikit jelas ya. Ternyata ada surat cinta dari Allah. Ada bahasa cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Yang dimana bahasa cinta itu karena kebodohan kita. Karena ketidaksabaran kita. Karena pendeknya pandangan pengetahuan kita atas apa yang akan datang. Seakan-akan Allah jahat. Wah, ada nggak di sinetron-sinetron? Allah tidak adil. Hah? Nah, maka nanti ada cerita yang menarik lagi. Ada juga beberapa pertanyaan itu yang ada redaksinya. Aku sudah tahajud sekian lama. Aku sudah berdoa terus sampai beberapa tahun. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu dengan harapan ini.
kok nggak kunjung-kunjung ada hasil. Nah, seperti itu. Tunggu dulu, ada cerita mengenai itu. Dan ini cerita juga bukan cerita dongeng, tapi Ya, kisah-kisah yang kisah nyata. diriwayatkan oleh para salaf, begitu ya. Nah, maka disebutkan di dalam hadis ini sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi demi Allah. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Seorang manusia yang Allah jaga lisannya dari kebohongan, senantiasa benar dan pasti dibenarkan. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang Rasul ucapkan wahyu dari Allah. Nah, maka begini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hiburan buat kita supaya Anda yang sedang sedih, Anda mulai saya tunggu ya Allah kapan bahagianya. Kalaupun tidak bahagia di dunia, jangan khawatir. Apapun yang Allah ambil dari Anda di dunia, Allah akan gantikan untuk Anda kelak di akhirat. Dan yang pasti kebahagiaan di akhirat itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih mulia, lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan dibanding dunia. Jadi kalau ada orang berangkat duluan, dia lebih menyenangkan, dia senang, kita yang sedih. Kenapa? Dia datang ke negeri akhirat tinggal memetik buah apa yang sebelumnya dia tanam. Kita yang ditinggal yang sedih. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk kita yang ditinggalkan. Supaya kita merasa tenang. Nah, contoh begini. Sebelum kita masuk ke hadis tadi ya. Kita kan mau santai aja, jadi tidak usah terlalu urut, tapi insya Allah materi akan tersampaikan dengan utuh begitu. Begini pemirsa, pemirsa Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya awali tadi, tidaklah Allah mengambil dari kita apapun yang Allah ambil dari kita di dunia, kecuali Allah akan gantikan untuk kita kelak di akhirat. Itu pasti. Kenapa? Allah tidak mungkin zalim. Betul kan? Betul. Contohnya begini. Dari kalimat inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik siapa? Allah. Antum tahu tak kalimat inna lillah itu? Artinya bukan sekedar kita meyakini saya milik Allah. Bukan. Tapi apa? Semua yang bersama kami juga merupakan milik Allah. Maka kalimat inna lillah, sesungguhnya apa yang bersamaku, yang sekarang kemudian oleh Allah diambil, itu kita akan ikhlas. Kenapa? Loh memang milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, itu haknya Allah. Kenapa? Kita yakin dari awal. Inna lillah. Ya Allah, aku dan apapun yang bersamaku ya Allah, milikmu. Maka kapanpun engkau mengambilnya, itu haknya siapa? Allah. Jadi kalimat inna lillah itu mengajarkan kita untuk apa? Ikhlas. Dan potongan yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, itu optimis. Duh, mati kok optimis. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadamulah ya Allah, kepada engkaulah ya Allah, kami pun akan kembali. Kenapa kok optimis? Jadi begini. Jadi senantiasa nyambung ayat-ayat Al-Quran itu. Ketika Allah meminta kita untuk bersedekah, bahasanya Allah apa? Hutang kan? Iya. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah tidak mengatakan dengan bahasa memberi, tapi pinjaman. Kenapa? Karena Allah pasti akan membayarnya. Allah akan melunasinya, begitu loh. Bahkan dilebihkan sama Allah. Nah, sekarang begini, kalimat wa inna ilaihi raji'un, dan kami ya Allah akan kembali kepadamu. Apa optimisnya di mana? Coba. Kami, setelah kita ikhlas bahwa apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah dan kita tidak bisa protes, kemudian dan kami pun akan kembali kepadamu, optimisnya di mana? Optimisnya bahwa ada yang satu... panjang, Ana minum dulu. Iya. Apa optimisme? Yaitu sebuah keyakinan bahwa kita akan menyusul, sekarang kita masih diberikan kesempatan, maka sudah selayaknya kita optimis harus banyak-banyak memanfaatkan sisa waktu ini ya. Iya. Itu termasuk. Tapi kemudian yang saya maksud begini, saya nggak tega nyalain beliau ini. Coba ini jamaah pengajian, harus saya kerjain habis ini. Apa jenis? Maka begini. Tapi apa yang beliau sampaikan itu termasuk salah satu di antara hikmahnya. Artinya begini, ketika sudah ada yang Allah ambil, maka kita diajarkan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa waktu yang kita masih punya untuk memaksimalkannya sebelum kita diambil seperti yang telah diambil sebelumnya. Ya. Nah, tapi yang saya maksud begini.
Ketika kita yakin, ya Allah aku milikmu. Apa yang sebelum ini engkau ambil dariku ya Allah, itu pun hakikatnya milikmu ya Allah. Tahu Ummu Salamah? Ya. Ummu Salamah ketika putranya, bukan Ummu Salamah, siapa? Astagfirullahaladzim. Ketika istrinya Abu Talha, yaitu Ummu Sulaim ya, ketika dia nikah dengan Abu Talha, dia punya anak, kemudian ternyata anaknya meninggal dikala Abu Talha tidak di rumah. Maka ketika Abu Talha datang, ini Ummu Sulaim tidak mengagetkan Abu Talha dengan apa? Anakmu meninggal, tidak. Tapi apa? Dilayani dulu, dibuatkan makanan, selesai ada keperluannya Abu Talha dengan Ummu Sulaim semua selesai, baru Ummu Sulaim memberitahu. Bagaimana caranya? Sudah tahu kan? Wahai Abu Talha, ada tetangga kita dipinjemin gelang perhiasan oleh tetangganya. Ketika gelang itu diambil, ternyata dia marah. Apa kata Abu Talha? Oh, enggak boleh marah. Itu kan gelang pinjaman. Berarti kalau oleh yang memberikan pinjaman diambil, seharusnya gelang itu diapain? Dikembalikan, kan bukan milik dia, kata Abu Talha. Oh, begitu kata Ummu Sulaim. Iya. Terus Ummu Sulaim tanya, ini anak kita Abu Talha, titipan dari Allah bukan? Oh, titipan. Nah, sekarang sama yang nitipi anak kita diambil. Oh, coba bayangin. Kaget Abu Talha, tapi kan caranya bagus. Jadi meyakinkan dulu bahwa ini anak yang seakan-akan milik kita, aslinya dia milik Allah. Maka haknya Allah untuk mengambilnya. Nah, kemudian kalimat wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah kami akan kembali. Optimisnya di mana? Kita yakin dalam tanda kutip, seakan-akan begini, ya Allah, aku akan menagihmu ya Allah atas apa yang telah engkau ambil dariku di dunia. Jadi kalimat aku akan kembali kepada Allah, akan kepadamu pula aku kembali ya Allah, itu kalimat apa? Kalimat untuk aku akan tarik kembali ya Rabb apapun yang telah engkau ambil dariku sebelumnya. Sehingga perjumpaan dengan Allah ini sesuatu yang kita rindukan. Kenapa? Karena musibah-musibah sebelumnya duniawi itu kita akan minta bayarannya kepada Allah ketika kita meninggal. Nah, itulah optimis wa inna ilaihi rajiun. Bisa difahami enggak? Jadi kepadamu ya Allah aku akan mengambil kembali apa yang telah sebelumnya engkau ambil. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu yang kemudian kita perlu tahu, ternyata ini bahasa cinta yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis tadi begini ya. Tunggu dulu, saya lupa menyampaikan tadi bahwa apa yang Allah ambil di dunia Allah akan ganti di mana? Di akhirat. Contohnya begini pemirsa. Anda tahu salah seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk pamannya Nabi, yang termasuk bukan paman, misanan, sepupu. Bahasa Indonesianya sepupu ya, sepupu Nabi, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Yang kemudian ceritanya ketika dia diserai panji perang, kemudian tangannya putus, dipegang pakai tangan kiri. Tangan kiri putus, dipegang pakai kedua lengannya. Ketika lengannya terputus, nah sudah, itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia radhiyallahu taala anhu adalah laki-laki yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah cinta sama dia. Sampai suatu hari ketika pasukan Islam itu pulang perang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu Rasulullah menyambut kemenangan umat Islam ini mengatakan begini, aku tidak tahu, aku ini bahagia karena kemenangan kaum muslimin atau karena selamatnya Ja'far dalam peperangan ini. Itu saking cintanya Rasul sampai membedakan antara bahagianya karena menangnya umat Islam atau karena selamatnya Ja'far. Itu Rasulullah sampai mengatakan, aku nggak tahu ini. Aku bahagia karena yang mana? Apakah karena umat Islam menang atau karena selamatnya si Ja'far? Nah, ini ceritanya begini, ketika Rasulullah melihat sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib mati syahid, meninggal syahid kan ya nggak pantas ya, karena bahasa kita sekarang banyak diprotes, dan kita ya bersyukur juga ya, karena kalau banyak yang protes artinya mulai banyak yang lihat, mulai banyak yang perhatian begitu kan. Zaman-zaman dulu banyak kata yang salah juga orang nggak protes. Begini, ketika Ja'far meninggal dalam keadaan syahid, itu Rasulullah memandang Ja'far dengan keadaan yang tidak tega. Kenapa? Tangannya habis. Bukan dari sini, bukan di sini, tapi di sini. Betul-betul habis tangannya, habis. Dari pangkal lengannya. Keduanya, kanan dan kiri. Apa Rasulullah katakan?
Innallaha, sesungguhnya Allah, abdala li Ja'farin, menggantikan untuk Ja'far ini kedua tangannya yang terputus, bijanahaini fil jannah, dengan dua sayap di surga, yatiru bihima haitsu sya, yang dia boleh terbang dengan kedua sayap itu kemanapun di dalam surga. Jadi Allah ambil tangannya di dunia, Allah gantikan dengan sayap di surga. Nah, maka tidak ada Allah menciptakan keburukan total buruk, itu tidak ada. Pasti menyimpan apa? Kebaikan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu batil. Nah, sekarang saya kembali ke hadisnya tadi. Disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, la yaqdhiyallahu li'abdihil mu'min qadha'an. Tidaklah Allah menetapkan suatu qadha. Qadha itu apa? Takdir, ya, ketetapan bagi seorang hambanya yang beriman. Illa kana khairan lahu, kecuali takdir itu pasti baik untuknya. Jadi tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan untuk seorang hamba kecuali apa? Ketetapan itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik untuk apa? Memberikan hiburan kepada orang yang terkena musibah. Jadi ketika ada orang kena musibah, maka Anas bin Malik mengatakan begini, mau ndak aku kasih hiburan buat kamu? Satu hadis dari Rasulullah yang kamu tidak akan mendengarnya dari selainku. Jadi artinya yang dengar cuma siapa? Anas bin Malik. Sudah, maka Anas menceritakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menetapkan suatu takdir untuk hambanya yang beriman kecuali apa? Pasti takdir itu adalah yang terbaik untuknya. Nah, sebelum Ana diskusi dengan antum, kita kasih cerita tentang ini. Jadi ternyata ada sesuatu yang nampak kasat matanya begitu tidak baik, menyedihkan. Ya. Tapi ternyata apa? Di baliknya ada skenario cinta Allah yang setelah kita tahu kita akan menyesal kenapa sebelumnya kita marah. Waduh, ya Allah, ternyata begini. Gampangannya itulah, orang terlambat pesawat, marah-marah, istrinya dimarahin, ternyata tidak lama dapat berita pesawatnya apa? Jatuh. Nah, maka coba dia tadi tidak marah-marah, maka dia tidak akan malu. Nah, itu karena apa? Karena pendeknya apa yang kita ketahui. Nah, begini ceritanya. Ini cerita diceritakan oleh para ulama, turun-temurun begitu ya. Ada seorang wanita di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Dan Nabi Dawud di zamannya itu seorang yang menentukan urusan, qadhi, seperti hakim. Dia ada orang punya masalah, Nabi Daud yang kemudian menjadi penengahnya begitu. Seorang nabi. Kemudian suatu hari ada ibu-ibu yang dia ditinggal mati oleh suaminya. Jadi seorang janda begitu ya, yang memiliki beberapa anak yatim. Kemudian pekerjaan ibu ini adalah dari kapas dia pintal untuk menjadi benang. Betul ya? Kapas dipintal ya. Dipintal menjadi benang. Dan dia melakukan itu selama 1 pekan. Jadi kapas dipintal jadi benang selama sepekan, dijual ke pasar. Setelah sepekan dijual ke pasar. Laku berapa? 100 dirham. 100 dirham. Nah, uang 100 dirham ini cukup untuk kehidupan dia dan anak-anak yatimnya selama 1 pekan. Jadi pas dijual hasil pintalan kapas yang menjadi benang tadi, dapat uang 100 dirham untuk kehidupan sepekan ke depan. Dan di waktu ini dia memintal lagi. Nanti pas uangnya habis dijual lagi benang tadi ke pasar, dapat lagi 100 dirham. Suatu hari posisi uangnya habis, benangnya selesai. Jadi dia tenang, tinggal jual ke pasar, dapat duit lagi, beli makanan. Itu benang dia jemur di atas atap rumahnya supaya lebih kering. Qadarullah, ada seekor burung gagak besar yang mengambil gulungan benang tadi, dan oleh burung gagak itu benangnya dibawa pergi. Menangis ibu janda ini dengan kepikiran siapa? Anak-anaknya yang masih kecil. Dibilang apa? Ya Allah,
Ini makanku untuk sepekan ke depan. Dalam keadaan anak-anakku yatim, aku tidak punya suami. Dibawa pergi oleh burung gagak ini. Bingung dia, saya mau curhat kemana? Akhirnya dia datang kepada siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Dia langsung begini, ya Dawud, Arabbuna adil am zalim? Ini dengan bahasa yang seakan-akan bahasa yang apa ya? Sudah sarkas banget, sudah keras sudah. Wahai Nabi Dawud, Allah Tuhan kita itu adil atau zalim? Langsung gitu ya. Langsung. Nabi Dawud bilang, A'udzubillah. Apa kok sampai kamu mengucapkan begini? Akhirnya perempuan itu cerita, saya ini memintal kapas menjadi benang. Kemudian saya jual ke pasar laku 100 dirham untuk makan anakku 1 pekan. Tadi ketika benang itu aku jemur, ternyata dibawa pergi oleh seekor burung. Terus anakku mau makan apa? Terus gini engkau katakan Allah itu adil. Terus perempuan lemah semacam aku, perempuan miskin sepertiku, anak-anak yatimku akan makan dari mana? Apa kata Nabi Daud? Tenang dulu. Sabar, yakin sama Allah. Ketika perempuan itu duduk di sebelah Nabi Daud, tak lama datang seorang pedagang. Menyerahkan uang 1000 dirham. Nabi Daud, ini 1 kantong uang 1000 dirham. Aku sedekahkan untukmu, berikan kepada siapapun yang kamu inginkan. Jadi dari ibu tadi hilang berapa? 100. Sekarang di depan Nabi Daud ada uang berapa? 1000. 1000, 10 kali lipat. Nabi Daud tanya, apa ceritanya uang ini? Begini Nabi Daud, kami ini pedagang kaya. Bersama 10 orang, jadi 10 orang, 1 perahu 10 orang. Kami pulang dari berdagang. Wah sukses, uang kami banyak. Barang dagangan kami habis. Tapi subhanallah mendekati pantai. Ternyata perahu kami lubang. Dan pasti akan tenggelam. Maka seorang di antara kami, tiap-tiap orang di antara kami sampai 10 orang nazar. Apabila Allah menyelamatkan kita dan kapal kita tidak tenggelam dan kita selamat sampai pantai, kita akan bersedekah setiap orangnya 100 dirham. Maka 10 menjadi 1000. Ketika kami bernazar seperti itu, datang seekor burung besar. Dan burung ini melemparkan gulungan benang. Yang gulungan benang itu pas ukurannya dengan lubang di perahu kami. Dan kami masukkan ke dalam lubang tersebut dan kami selamat sampai di pantai. Paham? Ya. Nah, kemudian ibu tadi langsung begini, Daud, benangku katanya. Terus Nabi Daud mengatakan kepada ibu-ibu tua tadi, janda tua punya anak yatim tadi, mengatakan, lihat, mana lebih menguntungkan, engkau yang menjualnya ke pasar, dapat 100 dirham, atau Allah yang menjualkannya untukmu dan engkau mendapatkan 1000 dirham. Seharusnya 100, Allah ganti dengan berapa? 1000. Ini bahasa cinta dari Allah yang tak ku mengerti. Jadi ayo senantiasa husnudzon kepada Allah, bahwasannya setiap kejadian apapun dalam kehidupan kita tidak akan buruk untuk kita, melainkan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, gimana kira-kira menurut antum ini? Ya, meskipun gini Ustaz, banyak juga yang pada akhirnya, enggak semuanya begitu gitu. Maksudnya ending-endingnya kok kepedihannya lama gitu loh Ustaz. Kayak yang tadi, kami udah tahajud beberapa waktu, begini. Doa udah beberapa bulan. Sekarang begini, gitu. jadi orientasi kita untuk meminta sesuatu kepada Allah itu harus kita tata dengan baik. Apakah orientasinya dunia yang sementara atau orientasinya akhirat? Orang itu ketika meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti. Maka orientasi dia dunia. Ketika pemberian dunia itu tidak kunjung datang dari Allah, dia akan kecewa. Tapi ketika orientasinya wafil akhirati hasanah, orientasinya akhirat, dia mikir semakin panjang penantianku, semakin besar pahalaku. Kalaupun tidak aku dapatkan di dunia, Allah akan berikan kepadaku di akhirat. Maka ketika orientasi kita akhirat, ketika meminta kepada Allah, orientasinya akhirat. Ketika beribadah kepada Allah, tahajud 3 bulan loh, tidak putus. Nah, kalau orientasinya akhirat, tidak akan ngomong begitu dia. Karena apa? Kalaupun di dunia, dia tidak mendapatkan apapun dari tahajudnya, dan itu tidak mungkin. Tapi dia yakin bahwa di akhirat dia pasti dapat. Maka orang-orang yang mengatakan, tapi kapan? Ini
apa eh, bahasa cinta ini kapan aku mengerti? Nah, itu ketika orang mengatakan kapan, itu Rasulullah katakan apa? Walakinnakum qaumun musta'jilun. Kalian ini adalah suatu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Senengannya kepingin cepet. Bahasa saya sakdek, Saknyet. saknyet. Pengen sekarang, dapat sekarang. Ini dunia, kudu surga. Nah, Iya enggak? Nah, kebanyakan ketika kita flashback Ustaz, Nah, ternyata dia melakukan itu kan pertanyaannya aku udah 2 bulan loh tahajud nggak putus. Ya. Nah, berarti kan dia startnya tahajud itu ketika ada masalah ini aja kan baru 2 bulan. sip. Nah, Nah, itu ini ada poin yang lain Ada juga. poin yang lain Jazakumullah juga. khair. Jadi begini. Ketika sholat tahajud dengan begitu semangatnya ya. Waduh, sampai nangis gitu ya. Nangis, khusyuk betul sholatnya itu ya. Orang lain sholat mulai mungkin 2:30, jam 3, 2:30, dia 1:30 sudah mulai sholat. Masya Allah. Kemudian setelah dia mulai lelah dengan ibadahnya, kemudian mulai muncul ucapan apa? Ini sudah 3 bulan loh tahajud seperti ini kok nggak kunjung selesai masalah saya. Nah, maka sekarang seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, kemampuan Anda untuk sholat tahajud ketika Anda dapat masalah, itu sudah anugerah. Oh iya. Itu Insya sudah Allah. anugerah. Coba Anda tidak punya masalah, tahajud. Enggak. Lupa tidur Yo. pules ya. Nah kan? Kadang-kadang tahajud itu karena nggak bisa tidur Zat. Nah, Kepikiran begitu. masalah gitu. Kepikiran masalah. Nah, maka artinya ketika apa yang antum harapkan dari tahajud antum tidak antum dapatkan, maka antum bisa tahajud. Itu sudah anugerah yang besar. Itu sudah surat cintanya Allah. Allah menggelitik, Allah menjawil antum dengan masalah supaya antum bisa tahajud. Sementara orang tidak semua bisa tahajud. Ketika antum dengan masalah yang antum punya bisa tahajud, maka artinya itu masalah anugerah buat antum. Karena masalah ini bikin antum dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Jadi Allah, ya. yang begini-begini ini kita perlu paham. Nah, jadi artinya ketika orang mengatakan, kok nggak kunjung dapet ya, kapan? Bahasa cintanya itu kapan aku mengerti? Itu tandanya orientasi Anda baru dunia. Tapi kalau orientasinya akhirat, maka kalaupun di dunia luput, akhirat tidak mungkin kehilangan. Nah, kemudian begini. Bahasa cinta yang tak ku mengerti. Miskin. Mosok rek saya dibikin miskin Allah cinta. Hah? Cinta itu ya ketika saya punya mobil 3 kayak Abu Shanum. Kemudian usaha lancar, telur harganya naik terus walaupun pakan ayam juga naik gitu ya. Kemudian senapan angin ini ya Masya Allah ketika masa lockdown ini banyak orang kepingin refreshing ke hutan, senapan angin peningkatan penjualannya tinggi. Gila sodako gak tambah tinggi bahaya ini. Maka begini. Cocok Ustaz. Bahasa cinta yang tak ku mengerti untuk difahami oleh orang-orang yang mungkin dengan bahasa mereka mengatakan miskin. Padahal jangan yoga loh. Saya katakan sama teman-teman, kalau kamu merasa susah, coba antum lihat jari antum gerakin. Kalau antum punya jari masih bisa bergerak, ini nikmat luar biasa. Antum mau ndak diganti duit 1 miliar tapi jarinya nggak bisa gerak gini terus? Jadi ini tok lebih dari 1 miliar ini. Ini banyak Ustaz. Orangnya kaya raya, terus kemudian Allah disfungsikan beberapa bagian tubuhnya karena penyakit. Iya betul. Dan sampai kami subhanallah yang ada salah satu dosen kami yang sangat berkesan waktu kami di Libya dulu. Itu beliau dari Sudan. Dan beliau sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati dan menjadikan pahala dari amalan kami kembali kepada beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Yaitu Ustadz Jazuli Rehal Amin. Rahimahullahu ta'ala. Ustadz Jazuli. Beliau itu mengatakan begini. Ad-dunya lan tu'tiyaka kulla syai'. Dunia ini tidak mungkin memberikan kepadamu 100%. Ini rumus. Rumus. Jadi nggak mungkin siapapun di dunia ini. Antum cari ke belahan bumi bagian manapun. Tidak ada orang yang dapat 100%. Nah seperti yang antum ceritain. Ada orang kaya raya tapi organ tubuhnya disfungsi. Bukan ereksi. Disfungsi. Mungkin kaya raya tapi karena penyakitnya nggak boleh makan sate. Mungkin istrinya cantik, tapi karena diabetes dia nggak bisa bergerak. Kaya raya, katanya stres COVID, beli obat Sabu-sabu. terlarang. Iya, Siapa itu? adalah. Padahal kan lucunya gini ya. Iya. Tekanan pekerjaan. Lo kerja apa?
ngoncek salah era iso kerja beban kerjaan. Tahu paham maksud saya ya. Nah, sudah fokus. Maka begini pemirsa. Ada orang-orang itu yang menganggap dirinya miskin, padahal seharusnya semua orang itu Allah bikin kaya, tapi dengan bentuk yang berbeda, dengan kekayaan yang berbeda. Ada orang mungkin miskin harta, kaya hati. Ada orang miskin harta, kaya kesehatan. Ada orang miskin harta, kaya kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada nggak? Ada banyak. Nah, jadi artinya Allah itu Allah zat yang adil. Bahkan keadilan itulah Allah. Maka ketika Anda dibikin miskin harta, boleh jadi kurangnya Anda dari harta Allah tutup dengan bahagianya rumah tangga. Nah, sementara yang kaya raya tadi dibilang pusing, penat, beban pekerjaan, akhirnya beli sabu-sabu. Padahal kalau hampir semua orang melihat masyarakat di negara kita ini pengennya itu punya uang pengen jadi berlebih. Iya, pengen jadi dia. Ini loh. Enak. Dunia itu ya Ustaz ya. Ternyata seperti itu. Kalau orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang, bukan sawat sinawat ya. Sawang sinawang itu saya ngelihat Anda enak banget ya. Anda ngelihat saya enak banget ya. Padahal artinya podo, sama aja kita ini. Nah, sudah punya banyak uang, bisa bikin wahana sendiri di rumah. Gak perlu keluar. Wahananya di rumah. Wahana di rumah, makanan, kendaraan, punya trek sendiri, mau go-kart macem-macem. Loh kok penat? Penat kenapa? Iya. Akhirnya mikir, kalau wahana di rumah saya kayaknya kurang seru ya, gak ada temen main ya. Akhirnya keluar juga cari wahana yang di luar. Loh, itulah manusia ini. Maka sebenarnya kalau kita ngomong tidak ada orang miskin. Semua orang itu kaya. Dengan bentuk kekayaan yang mungkin berbeda satu dengan orang yang lain. Maka begini, ketika ada orang merasa miskin gitu. Terus ini kan bahasa cinta dari Allah untuk dia. Yang kemudian terkadang orang yang Allah jadikan miskin itu masih belum ngerti ini cinta apa sih? Kalau Allah itu cinta ya saya dibikin kaya, saya mau beli sate tiap malam bisa. Oh, hati-hati stroke. Belum tentu Allah cinta tiap malam makan sate ya. Atau kalau Allah itu sayang sama saya ini dibikin jadi presiden. Oh, hati-hati, presiden dihujat terus sekarang. Kemarin beli obat gak dapet, jadi dihujat sama netizen. Tahu ya? Iya. Ada obat melipir. Gitu kan namanya apa obatnya itu? Omnivir. Gak ada Pak gitu kan ya. Terus saya dapat di mana? Ya itulah Pak, kita stoknya juga udah habis lama nih Pak. Dan ada komentar bagus ya. Kalau yang nyari presiden aja nggak dapat, apalagi yang nyari rakyat. Ya Allah. Itu seakan-akan menunjukkan sama rakyat, sudah ya rakyat siap-siap ya. Ntar lagi mati semua karena saya cari aja nggak dapat, apalagi ente. Fokus. Ya Allah, aduh suwe gak ngomong ya. Jadi begini, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ketika ada seseorang dijadikan oleh Allah miskin, itu bahasa cinta yang Allah berikan kepada Anda dan Anda dituntut untuk memahaminya. Sekarang Anda silakan buka di rumah surat Asy-Syura pada ayat yang ke-27. Surat Asy-Syura pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau itu artinya seandainya. Basatallahu rizqa li'ibadi. Sekiranya Allah jadikan semua manusia itu kaya raya. Semuanya seperti Al-Akh Abu Shanum ini, semuanya kaya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Apa Allah katakan? La baghaw fil ardi. Maka dia akan melampaui batas di muka bumi. Dia akan seenaknya di muka bumi. Terus bagaimana ya Allah? Walakin akan tetapi aturannya Allah adalah yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan sesuai kadar yang Allah kehendaki. Abu Shanum dapat berapa? Saya dapat berapa? Al-Akh Fefri dapat berapa? Al-Akh Dian dapat berapa? Itu Allah supaya kita saling apa? Saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, maka sekarang lihat. Walau basatallahu li'ibadi, sekiranya Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadi, sekiranya Allah meluaskan rezeki semua hambanya, Allah bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa kan? Dan ringan sekali. Dan tidak mengurangi apapun yang Allah punya. Nah gitu kan. Tapi Allah bilang apa? Tapi tidak. Allah tidak jadikan semua orang kaya. Allah jadikan miskin. Mungkin yang lain Allah jadikan miskin. Mungkin Anda yang kaya, orang lain miskin. Atau orang lain yang kaya, Anda yang miskin. Kenapa begitu?
supaya Anda tidak bagau fil ardi, melampaui batas di muka bumi. Terus apa yang Allah inginkan? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan sesuai kadar yang Allah kehendaki. Penutupnya keren. Apa penutupnya? Innahu, sesungguhnya dia yaitu Allah, bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya, khabirun basir. Sangat-sangat teliti dan maha melihat. Teliti artinya apa? Allah tahu, iki tak kakean bakal begini. Kalau saya kurangi bakal begini. Itu Allah teliti. Ini Al-Akh Abu Shanum harus dapat sekian. Istrinya harus dia, anaknya harus ini, rumahnya harus di sini. Itu Allah semua karena Allah teliti. Nah, dan Allah bilang basir, Allah melihat kita, Allah tahu kamu bakal seperti apa, nanti akan bagaimana. Artinya, ketika Allah mengirimkan bahasa cinta lewat kemiskinan, itu Allah lebih tahu bahwa Anda mungkin saat ini masih pantas miskin. Nah, hadisnya begini, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan masuk? Sementara belum, Ustaz. Belum ada itu. Komentar saja yang banyak ini. Komentar yang banyak. Silakan antum ingatkan kalau mau tanya lewat kolom Baik, silakan komentar. pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube ya, karena malam hari ini kita nggak interaktif. Maka silakan di kolom komentar YouTube langsung saja tulis pertanyaan apabila ada yang perlu ditanyakan. Ya, Betul, atau Ustaz. karena ada bahasa cinta dari Allah yang Anda belum paham gitu ya. Tulis aja. Ini saya begini Ustadz, ini bahasa cinta dari Allah, arahnya kemana gitu. Tanyain aja, mudah-mudahan kita bisa jawab dengan baik. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Nah, maka begini. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Inna min ibadi. Ini hadis qudsi. Sesungguhnya kata Allah, di antara sebagian hambaku, man afqartuhu, yang aku jadikan miskin. Yang aku jadikan miskin. Li'anna law aghnaitahu, karena apabila aku jadikan dia kaya, la afsadahul ghina, maka kekayaan akan merusak dia. Coba, ada di antara hamba Allah yang memang oleh Allah dibikin apa tadi? Miskin. Kenapa ya Allah engkau bikin aku miskin? Karena Allah tahu, karena kalau kamu kaya, kekayaan akan merusakmu. Berarti miskinnya kita itu surat cinta dari Allah supaya kita tidak rusak dengan kekayaan. Dan Allah juga ini Ustaz ya, memberikan contoh juga ya bagaimana ada orang-orang yang mempunyai harta berlebih itu rusak. Banyak contohnya kan. Dan kita sering ceritakan kan, Allah itu memberikan kekayaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun. Ya. Dan Allah itu memberikan kekayaan kepada orang yang Allah cinta maupun kepada orang yang Allah benci. Tapi tidaklah Allah memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kan begitu. Nah, maka begini, kita lanjutkan hadisnya. Wa inna min ibadi, dan ada di antara hambaku yang dia itu tidak mungkin baik kecuali dengan kekayaan. Maka oleh Allah dibikin kaya. Nah, maka artinya apapun yang saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk kita, maka pasti itu adalah yang terbaik. Sekarang kita kasih beberapa ayat. Ini ada yang menarik sekali, silakan dibuka dalam surat An-Nur ayat 11. Ini surat cinta dari Allah yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Yang kemudian di awal munculnya kejadian ini gempar luar biasa, seakan-akan sampai Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan sampai 40 hari bingung nggak bisa ngomong. Artinya nggak bisa ngomong, itu udah fokus dengan masalah ini. Kemudian ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah. Apa itu? Hadithul ifk, yaitu tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada ibunda Aisyah, bahwasannya ibunda Aisyah melakukan perbuatan keji katanya. Kan begitu. Hadithul ifk, ketika ibunda Aisyah dituduh, na'udzubillah, dituduh melakukan zina. Itu kan tamparan keras untuk siapa? Untuk rumah tangga Rasulullah. Yeah. Bukan cuma untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi untuk keluarga besar mereka dan untuk agama Islam. Istri seorang nabi, putrinya Abu Bakar, seorang wanita yang Allah pilihkan untuk mendampingi nabinya, dituduh berbuat zina. Ternyata apa? Lihat ayatnya, Anda buka di rumah, kemudian
ceritanya belum tentu sama, tapi arahnya pasti sama. Jadi apa yang Anda alami belum tentu sama seperti Ibunda Aisyah. Tapi kemudian arah kemana cerita ini akan endingnya kemana, itu insya Allah pasti sama, yaitu kebaikan yang Allah harapkan untuk Anda dapatkan. Nah begini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta. Usbatum minkum itu mereka keluarga kalian juga. Karena ternyata kan ada Mistoh juga. Yang itu merupakan misanannya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar gitu ya. Orang-orang yang mendatangkan berita dusta, fitnahan terhadapmu, itu adalah orang-orang dari kalian juga. La tahsabuhu syarral lakum. Ini kasih garis bawah. Jangan kau kira itu buruk untukmu, Allah bilang. Bal huwa khairul lakum. Bahkan datangnya fitnahan kepada rumah tanggamu itu ternyata yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Ayatnya begitu. Orang-orang yang menuduhmu berzina, keluargamu juga. Dan jangan engkau kira itu buruk bagimu, bahkan itu mendatangkan apa? Kebaikan yang besar untukmu. Nah, kemudian para ulama tafsir menjelaskan apa sih baiknya? Kok Ibunda Aisyah dituduh berzina, keluarga Rasulullah SAW seakan-akan dihancurkan kehormatannya. Kemudian kok sampai Rasulullah tidak bisa berpikir selama 40 malam. Ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah. Kok dibilang baik? Ternyata apa? Para ulama tafsir mengatakan ini ayat yang menunjukkan pembelaan Allah secara langsung kepada Ibunda Aisyah. Jadi seakan-akan ketika manusia tidak ada yang membela langsung siapa? Allah. Allah, itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ketika engkau ada masalah dan ternyata semua teman-temanmu yang selama ini ada semuanya menghilang. Pas kita ada masalah teman-teman kita menghilang. Apa kata Imam Syafi'i? Yakinlah saat itu Allah sendiri yang ingin menyelesaikan masalahmu tanpa bantuan siapapun. Kan Masya Allah. seperti ini. Dan Seperti kemudian menunjukkan kesucian Ibunda Aisyah, menunjukkan bahwa itu hanya sekedar fitnah, kebersihan Ibunda Aisyah itu langsung oleh Allah ditunjukkan dalam ayat Al-Quran yang awalnya apa? Dan bukan singkat loh, 40 hari. 40 hari. Rasulullah tidak sampai banyak berbicara dengan sahabatnya. Ibunda Aisyah tidak pernah keluar. Allah bilang, bal huwa khairul lakum, fitnahan itu baik untukmu. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bagaimana aku yang akan langsung membelamu. Nah, maka sekarang saya sampaikan sebagai penutup di malam hari ini ya, sebelum kita nanti cek kolom komentar, yang selama ini merasa sedih dengan kisah hidupnya, masalah yang senantiasa mendatangi dan menghampirinya, kesulitan ekonomi yang dia alami setiap saatnya, kemudian ditinggalkan orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, yang sementara ini Anda menganggap ini musibah, ini suatu bentuk keburukan, yakin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu takdir untuk Anda, kecuali takdir itu pasti yang terbaik, dan Allah menitipkan surat cinta yang terindah di balik setiap takdir yang kita lewati dalam episode kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz Wa atas iyyakum barakallahu fikum. materi yang disampaikan pada malam hari ini. Dan ketika kita tadi buka pertanyaan, ternyata langsung banyak sekali. Langsung banyak. Bareng-bareng ya. Jadi saya rasa mungkin tadi pertanyaan belum keluar gara-gara fokus mendengarkan ya. Jadi ketika kita ingatkan tanya baru, oh iya saya mau tanya nih gitu. Gimana? Lampunya. Iya. Oh lampunya. Itu Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang akan kami bacakan bareng karena pertanyaan umum ya. Nah. Bagaimana cara menerima takdir dengan ikhlas? Kemudian bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Begini. Ya. Ini pertanyaan yang artinya normatif banget ya. Normatif. Rata-rata kalau kita bahas takdir mesti seperti itu kan. Jadi bagaimana kita bisa menerima takdir dengan baik. Kemudian apa tadi? Dan bagaimana bukti Allah cinta kepada kita? apa buktinya kalau dengan takdir ini Allah cinta? Jadi minimal dua kisah yang saya ceritakan di awal tadi. Kisah seorang raja dengan asisten Asistennya. pribadinya yang ketika jarinya terputus ternyata dia malah selamat karena jarinya yang putus. Atau kisah yang kedua, seorang ibu yang memintal benang, yang memintal kapas menjadi benang, ternyata dia tidak bisa jual ke pasar, Allah yang jualin sama pedagang.
10 kali lipatnya begitu kan. Nah sekarang bagaimana? Nomor 1, Anda meyakini bahwa Allah adalah zat yang terbaik. Allah memiliki asmaul husna. Allah yang paling bijaksana. Allah yang paling adil. Allah yang paling pengasih. Allah yang paling penyayang. Allah yang paling lembut, latif. Allah yang paling lembut kepada kita. Maka ingat, setiap ada takdir yang kurang menyenangkan, fahami satu hal. Datangnya takdir yang kurang menyenangkan ini, datangnya bukan dari musuh yang ingin mencelakaiku, tapi dari kekasih yang menginginkan kebaikanku. Itu yang pertama. Jadi yakin dulu takdir ini datangnya dari siapa? Allah. Antum tahu Nabi Ayub alaihi salam sakit seperti apa? Ujiannya. Anak-anaknya meninggal dunia, hartanya ludes, ditinggal pergi oleh istri-istrinya. Kemudian sampai sakit di kulit yang sangat parah. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan. Tapi Nabi Ayub mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan aku tetap yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengasih. Nah maka nomor 1, ingat, takdir apapun yang Anda hadapi, yakin datangnya bukan dari musuh yang menginginkan Anda celaka, tapi dari Allah yang menginginkan Anda bahagia. Yang kedua, masing-masing dari kita tidak tahu ini takdir akan mengantarkan kita ke arah mana. Semuanya nggak tahu kan? Sekarang kita ditakdirkan sakit. Kita nggak tahu takdir sakit ini akan mengantarkan kita kemana. Maka ketika Anda tidak tahu, Anda di situ dituntut untuk husnudzon, bahwa takdir yang aku rasakan saat ini akan mengantarkanku pada kebaikan. Nah, tak kasih cerita. Ini yo jawab, yo cerita untuk melengkapi materi juga ya. Begini. Ini jangan ditanya di mana siapa ya. Ini cerita, kita bikin narasinya seperti ini agar lebih dalam apa yang kita pahami di malam hari ini. Ada seorang laki-laki sakit parah. Sakit parah udah mau mati. Kaya raya. Mau mati. Wow, langsung dia tobat. Oh, saya tobat lah, kalau Allah takdirkan saya sembuh, saya akan sedekahkan rumah yang sebelah sana, saya mau kasih untuk yatim piatu. Nanti mobil yang satu, sudah, subhanallah, betul dia Allah berikan kepada dia kesembuhan. Dan betul dia laksanakan apa yang dia sampaikan ketika dia sakit. Rumahnya disedekahkan untuk yatim piatu dan salah satu mobilnya diberikan untuk pondok pesantren. Sudah kan? Sudah. Karena apa? Di awal dia sakit, dia takut mati. Ketika takut mati ternyata mengantarkan dia pada kebaikan. Akhirnya apa? Bisa sedekah. Sudah, ketika mulai hilang perasaan takut mati, ketika dia sudah mulai lupa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya, sehat walafiat, dia mau melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip maksiat, di tengah jalan ditabrak truk. Mati dia. Sekarang saya mau tanya sama antum. Dia mati ketika sakit yang dalam membawa kebaikan tadi? Atau ternyata selamat dari penyakit yang pertama kemudian mati ditabrak truk yang kedua dalam niatan buruk? Kira-kira kalau ngerti takdirnya bakal kemana? Milih mati yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau kita ngerti takdir kita akan milih mati yang pertama. Kenapa? Kondisi baik, kondisi takut mati, kondisi husnudzon kepada Allah dalam niatan bersedekah, ya kan? Nah tapi karena kita tidak tahu takdir kita, kalau di sini tidak mati ternyata bakal mati buruk. Akhirnya kita kepingin panjang umur. Coba kita tahu kalau panjang umur bakal rusak, kita minta gak usah panjang umur ya Allah, mati di sini aja ya kalau Allah, gitu. Iya. Nah maka harus husnudzon kepada Allah. Dan yang ketiga, kita yakin setiap takdir yang Allah kasih untuk kita, itu takdir tidak mungkin membawa keburukan dunia dan keburukan akhirat. Boleh jadi antum merasakan keburukan di dunia dengan takdir itu, tapi pasti di akhiratnya baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang antum anggap baik dari takdir di dunia, ternyata nanti mendatangkan keburukan di akhirat. Maka takdir apapun yang antum rasakan, kalau di dunia nampaknya buruk, maka pasti akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau buktinya tadi ya, buktinya 2 cerita tadi ya. Dan untuk saya mau cerita lagi. Ini bukti bahwa takdir Allah yang terbaik. Baru-baru ini kita alami. Ingat gak? Ketika umi saya mau ke Jakarta, kakak saya nikah, kan kita kan pernah cerita ya, bawa 2 mobil. Yang satu mobil putih,
yang satu mobil SDO hitam. Ya kan? Mobil putih milik orang tua kami. Bannya yang depan tipis, yang belakang masih bagus. Sementara ban itu kan yang penting depan. Maka saya ngomong ke kakak saya, tolong mobil putih bannya dipindah, yang belakang taruh depan. Depan taruh belakang. Subhanallah. Kakak saya nggak ngeh. Ternyata yang dipindah bukan bannya mobil putih tapi mobil hitam. Mobilnya SDO. Sampai bingung dia, ini ban sama kok disuruh pindah. Ya udahlah, nurut aja lah dipindah ban itu. Sudah. Sampai ketika perjalanan dimulai kira-kira 8:30 malam, telepon ke kita kan. Iya. Mobil hitam bannya meletus. La ilaha illallah. Keadaan umi kita dalam situ. Ya apa keadaan? Oh enggak apa-apa, sudah aman. Ternyata yang meletus ban belakang. Ban belakang sebelah kiri. Sudah, kita enggak tahu apa-apa sudah. Pokok kita masih belum tahu kalau mobil putih salah apa yang diputer salah Bannya. mobil gitu ya. Setelah mereka pulang, saya lihat mobil putih. Loh, mobil putih kok bannya nggak dibalik? Tetap yang depan tipis, yang belakang tebel. Saya tanya kakak saya, ini ente balik mobil yang mana? Mobil hitam. La ilaha illallah, buat apa hitam dibalik? Saya bilang. Ternyata kita baru tahu mobil hitam itu ban depannya itu lubang, ya kan? Dan ketika itu tidak dibalik ke belakang, maka dia akan tetap di depan, dan ban depan yang meledak itu mobil Sudah ini ya. sudah oleng luar biasa. Karena kakak saya salah paham, yang diganti seharusnya mobil hitam, mobil putih diganti mobil hitam, dibalik, ternyata yang meledak mobil hitam, yang seharusnya di depan pindah ke belakang, akhirnya aman. Itu kan bukti bahwa takdir Allah itu terbaik, dan Bahkan berawal dari salah paham ya. berawal dari salah paham. Dan saya sempat marah, ya apa sih dikandani kok gak iso, tak wara mobil putih kok diganti mobil Hitam. hitam. Tapi akhirnya apa? Kita baru sadar ya. Selamat akhirnya, alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi begitu. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi. Nah, ini juga mungkin banyak juga mewakili ini ya. Ya, Ustaz, apakah suami atau istri berselingkuh dan menikahi selingkuhannya itu adalah bahasa cintanya Allah untuk saya sebagai... begini. Nah ini. Begini, bedakan sebelum dan setelah kejadian. Bedakan kejadian perselingkuhan sebelum terjadinya perselingkuhan dan setelah terjadinya perselingkuhan. Itu yang harus kita pahami. Ketika perselingkuhan belum terjadi, jangan nganggap perselingkuhan itu anugerah. Itu musibah dan itu aib besar. Ketika dia belum terjadi, hindari semaksimal mungkin yang kita mampu. Tapi ketika itu telah terjadi, na'udzubillah, nas'alullah as-salam wal afiyah, di rumah tangga kita, maka cara berpikirnya berbeda. Bagaimana saya menyikapi takdir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk yang selingkuh itu azab bagi mereka. Itu musibah bagi mereka. Tapi untuk Anda yang merasakan dampak perselingkuhan suami, boleh jadi itu tanda cintanya Allah kepada Anda. Ciri-cirinya apa? Salah satu buktinya apa? Mungkin setelah itu Anda lebih fokus kepada Allah. Anda tidak terlalu bergantung kepada suami. Karena Allah tampakkan, ini loh, suami yang kamu selama ini seperti itu dengan dia, ternyata dia juga selingkuh. Akhirnya kita merasa apa? Oh, ternyata tidak ada tempatku untuk bergantung kecuali Allah. Jadi Anda lebih intens dengan Allah. Nah, maka kalau memang itu belum terjadi, na'udzubillah, jangan sampai. Tapi setelah terjadi, yakini pasti itu mendatangkan kebaikan. Ketika Anda mampu husnudzon, sabar tentunya. Sebelumnya apa? Tobat, istighfar, muhasabah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini Ustaz, pertanyaan lagi, bagaimana ketika diuji sakit sering menyalahkan diri sendiri? Mungkin saya yang kurang bersyukur atas nikmat yang selama ini. Bagaimana sikap yang benar, Ustaz? Nah, bagus. Jadi bagaimana ketika diuji sakit menyalahkan diri sendiri? Itu yang betul. Kenapa? Karena setiap keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Setiap keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Maka ketika ada takdir buruk yang sekarang ini datang kepada kita, maka kita harus muhasabah. Sebelumnya apa? Karena tidak mungkin takdir buruk ini datang kalau sebelumnya kita berjalan di rel yang benar. Maka ketika takdir buruk itu datang, misalkan contohnya sakit tadi ya, maka ayo muhasabah. Oh, mungkin saya kurang olahraga, oh mungkin saya makan terlalu banyak, oh mungkin saya tidur terlalu larut malam, oh mungkin saya itu benar. Tapi ingat, menyalahkan diri sendiri bukan untuk kemudian
tenggelam dalam kesalahan, tapi untuk muhasabah dan kemudian memperbaiki kesalahan itu agar supaya takdir ini tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, ini pertanyaan Silakan. sampai panjang sekali. Apa itu? Kita maksudnya sampai banyak sekali. Baca. Nah, apakah kita batasi ini Ustaz, sampai berapa menit lagi? Ya, waktu Karena kita sangat banyak habis sekali. sudah sepertinya, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan itu. Silakan. Baik. Bentar. Mengenai lemahnya iman dalam hal beribadah, padahal kita masih diberikan usia. Bisa saja Allah mencabut nyawa. Apakah itu bukti tanda cinta Allah kita masih diberikan usia? Coba lagi. Ketika Jadi ini sedang mengalami lemahnya iman dalam beribadah, padahal masih diberikan usia. umur. Apakah itu bukti tanda cinta Allah kita masih diberikan usia? Begini hadirin. Jadi salah satu nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada kita itu nikmat umur. Sampai kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu mengatakan apa? Al-umru ra'su malil insan. Umur itu modal terbesar yang dimiliki manusia. Karena selama Anda masih punya umur, Anda masih bisa tobat. Selama Anda masih punya umur, Anda masih bisa menambah amal kebaikan. Kalau sudah tidak punya umur, tidak bisa. Nah maka ketika Anda sedang lemah iman, kemudian Anda menganggap, ya Allah mumpung masih punya umur ini, ya Allah saya mau ikhtiar terbaik, saya mau ibadah, saya mau tobat, saya mau sholat, saya mau zikir, saya mau ngaji. Maka itu adalah takdir terindah yang Allah kasih. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah meninggal, saat ini mereka di alam kuburnya ingin seperti antum yang masih di alam dunia. Mereka kepingin tobat, mereka kepingin sholat, mereka kepingin ngaji, mereka kepingin baca Al-Quran, mereka kepingin silaturahim. Maka ketika itu yang mereka inginkan dan mereka tidak lagi mampu melakukannya dan antum masih berada di atas dunia ini, maka itulah yang harus antum lakukan. Tobat, sholat, istighfar, ngaji, silaturahim. Nah maka ada kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Basri itu lewat kuburan bersama murid-muridnya. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, wahai murid-muridku, apakah penghuni kubur ini bisa keluar? Murid-muridnya bilang, oh nggak mungkin bisa keluar. Nggak mungkin bisa kembali ke dunia. Terus Imam Hasan Basri tanya, berarti kalau mereka bisa keluar, karena nggak bisa, apa yang mereka lakukan? Muridnya bilang apa? Tobat, sholat, istighfar, melakukan kebaikan. Imam Hasan Basri bilang, itu keinginan mereka, tobat, sholat, istighfar, kebaikan. Iya, mereka bisa lakukan? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah di alam kubur. Terus Imam Hasan Basri bilang apa? Kalau itu keinginan mereka dan mereka tidak lagi mampu melakukannya, berarti itu tugas kalian ketika kalian masih mampu melakukannya. Jadi kalau mereka sudah kepingin tapi tidak bisa, kita masih bisa. Ayo sebelum kita sama-sama pindah ke sana. Ayo apa yang mereka inginkan kita amalkan. Tobat, istighfar, silaturahim, ibadah, melakukan kebaikan. Maka kalau masih punya umur, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, karena kami cek ini tadi banyak pertanyaan yang berulang. Iya. Jadi kita akan simpulkan, mungkin untuk pertanyaan lain yang belum bisa terjawab, kita akan sambil ngobrol nanti mungkin di live-nya yang fanpage, ataupun juga mungkin kita akan lanjutkan di The Show untuk sesi pertanyaan mungkin. Semoga Allah izinkan. Live Facebook. Live Facebook yang lebih santai gitu Ustaz ya. Nah, pertanyaannya ada 2 Ustaz. Jadi ini ada yang bagus nih. Ustadz, saya belum pernah nikah. Sedang suka dengan janda beranak 3. Dengan niat ingin menafkahinya dan membimbing dia. Apakah itu salah? Atau adakah hikmahnya? Saya belum pernah nikah, sedang suka dengan janda beranak 3. Masih ini, perjaka. Ya boleh-boleh saja, pilihan. Itu pilihan. Tapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan mendapatkan gadis. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa main sama dia, dia bisa main sama kamu. Kamu main air liurnya, dia main air liurmu. Kalau gadis itu ya. Tapi ketika seperti sahabat yang lain menikahi janda karena dia punya adik-adik kecil yang banyak supaya janda ini bisa merawat adik-adiknya, Rasulullah bilang semoga Allah memberkahi. Jadi tergantung niatnya. Kalau memang itu antum lihat baik, pertimbangannya bagus, bismillah sudah. Nah,
Ada 2 pertanyaan Iya. penutup Ustaz? Kok jadi 2? Tadi 1. Iya. Iya, iya. Jadi 2. Yang pertama, apakah peringatan Allah itu selalu berupa musibah? Kemudian yang kedua, kok masih sulit rasanya Ustadz menerima kenyataan ada kesedihan berupa sakit yang terus-menerus, kemudian kemiskinan atau finansial yang Bagus. kurang terus-menerus, kok rasanya sangat sulit. Nah, ini bagaimana cara bisa menerima? Nah, Iya. ini Yang pertanyaan pertama ini tadi apa? Yang berulang. pertama tadi? Pertanyaan pertama, kok lupa ya? Iya, bagaimana? Apakah peringatan selalu Oh berupa ya, begini. Apakah peringatan selalu berupa musibah? Jadi begini, musibah yang datang itu kemungkinannya 2, ujian atau peringatan. Jadi jangan dibalik pertanyaannya, apakah peringatan senantiasa berupa musibah? Ya rata-rata iya. Pasti Allah mengingatkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mana mungkin mengingatkan dengan sesuatu yang menyenangkan kan? Karena sesuatu yang menyenangkan boleh jadi malah melalaikan. Nah, tapi begini, musibah itu yang datang kepada kita kemungkinannya 2. Musibahnya itu kemungkinannya 2. Bisa berarti musibah itu adalah peringatan dari Allah. Kapan dia peringatan? Ketika kita mulai lalai, ketika kita mulai lupa kepada Allah. Dan bisa menjadi ujian dari Allah. Kapan itu berupa ujian? Kalau ibadah-ibadah kita baik, sholat kita baik, sedekah kita baik, silaturahim kita baik, tetap kena musibah, maka musibah itu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya untuk husnudzon, karena sakitnya sudah terlalu lama, kemudian miskinnya terlalu lama. Nah, maka ingat begini. Maka ingat, satu kunci untuk memahami takdir. Apa itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dalam keadaan engkau tidak tahu. Nah, maka ketika sakit Anda panjang, sampai saya pernah ngomong begini. Ingat gak saya pengajian di Al-Ma'un atau di Nurul Huda, saya ngomong begini. Kalau ada artis yang selama ini ketika sehat itu suka buka aurat, ngomongnya porno begitu ya, ngomongnya jorok. Kemudian sama Allah diuji dengan sakit, diingatkan atau diuji dengan sakit. Dan sakitnya ini parah dan cukup lama, sampai meninggal dunia. Maka jangan suudzon. Boleh jadi sakitnya dia yang parah dan lama ini adalah karena Allah sayang kepada dia, maka sakitnya dibikin lama. Kenapa? Kalau sakitnya sebentar, dosa yang terhapus cuma sedikit. Tapi ketika sakitnya lama, dosa yang terhapus semakin banyak. Bahkan sampai dia meninggal dunia, maka insya Allah ketika dia meninggal, itu penyakitnya selesai dan dosanya juga selesai. Nah, sama seperti kemiskinan. Kok miskinnya lama? Ya sama seperti tadi. Karena kalau Anda dibikin kaya, belum tentu Anda baik. Maka sama Allah dibikin miskinnya lama. Tapi ingat, orientasi kita bukan dunia tapi akhirat. Apalah artinya miskin dunia tapi bahagia akhirat? Daripada di dunia mengejar kekayaan, ujung-ujungnya main sabu-sabu. Kok kesana ya? Balik ke sana lah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kira-kira begitu ya. Baik pemirsa, Alhamdulillah ya kita udah 1,5 jam ini Ustaz ya. Iya, Kalau iya. kita bacakan semua pertanyaan tentu tidak akan cukup waktunya nanti. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertanyaan ini nanti di fanpage Ngaji Bareng Ustaz Rifki Ja'far di Insya Allah. kesempatan yang lebih santai. Atau Insya mungkin Allah, juga insya Allah. di kesempatan live di YouTube seperti ini. Iya. Dan kami mohon untuk yang belum terjawab pertanyaannya untuk kemudian tidak bersedih Ustaz, karena memang kita semua terbatas waktunya dan semoga bisa diulang lagi mungkin ya nanti untuk rekamannya diulang lagi untuk mendapatkan materi-materi yang kira-kira Sempat kok terlewatkan. ini Ustaz ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah Terjawab bisa semua, terjawab iya. sebenarnya. Dalam pemaparan materi ya. Karena banyak yang berulang juga pertanyaannya Iya. mengenai bahasa cinta yang Tak ku ku mengerti. Dan demikian kami pamit. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Kalau tidak ada show mungkin ya akan di kajian-kajian lain. Insya Allah. Dan kita akan coba rutinkan kembali Ustaz ya untuk Insya Allah. Senin depan insya Allah. Kita mulai rutin kembali. Mudah-mudahan Untuk- Allah berikan ringan, mudah dan Allah ridhoi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan the show berikutnya yaitu minggu depan insya Allah hari Senin. Dan tentu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.